malah makan es krim. Halo. Hai. Kita mau kemana? Mana ya? Kita jalan-jalan sore aja ya, nyari yang adem-adem, dingin-dingin. Oke. Oke. Jangan lupa like, oke? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Parayan Parbun. Hari ini begitu panas, cetar membahana, Masya Allah. Dimulai dengan kata-kata cetar membahana. Ada apakah gerangan ya di sini di tempat kita ya, Vijera Family di Kecamatan Sukaraja alias Cilebut Barat. Nggak tahu kenapa perasaan siang ini panas sekali cuacanya ya. Dan mungkin apakah di daerah Parayan Parbun juga sama? Tapi kalau pagi-pagi dingin adem, tapi udah menjelang mau siang menuju sore, di dalam rumah aja udah gerah ya, seperti di sauna. Tapi mungkin di daerah Bogor yang lain nggak sama cuacanya sama di daerah aku ya, Cilebut Barat. Oke, dari siang itu udah ngeluh aja, aduh panas gitu, rasanya pengen ke tempat yang adem-adem. Dan pengen rasanya kita ke daerah puncak, yang pasti di daerah puncak itu adem, suasananya sejuk. Tapi sebelum kita pergi ke puncak, selalu aja kita harus memantau info puncak Bogor, yaitu di Instagram ya. Jadi Parayan Parbun kalau mau lihat info puncak Bogor, yaitu bisa diklik aja ya informasi di Instagramnya. Nah, setelah dilihat ternyata di jam-jam itu, siang itu sekitar pukul 2 itu ternyata masih arus ke bawah. Dan cerita singkatnya, ketika lihat statusnya Teh Imei yang lagi di Cianjur, lagi ada di tepi sungai, dan aku tanya, lagi di mana tuh gitu. Lagi siang-siang gini enak banget kalau main air. Ternyata di daerah puncak, Masya Allah. Aku juga pengen deh ke puncak, kata aku. Dan kita mutusin janjian untuk ketemuan di puncak. Tepatnya kita janjian aja yuk di Ataun. Sekalian mau rencananya kita sholat asar aja di sana gitu ya, sambil jalan-jalan sore. Ternyata lihat info lagi puncak baru jam 4 itu baru dibuka arah naik. Dan akhirnya kita mutusin udahlah, daripada kita ketelatan sholat asarnya, kita sholat dulu aja di rumah. Langsung kita cus pergi ke puncak. Dan ternyata baru sampai Simpang Gadok udah jam 5 lebih lah ya. Dan bisa kita lihat arah turun terpantau masih ramai lancar, padat merayap, dan tentunya kita nggak bisa nyampe di Masjid Ataun itu maghrib. Jadi udah lewat sini nih, udah maghrib deh. Tapi nggak apa-apa, masih ditungguin katanya sama Teh Imei. Oke, mudah-mudahan kita di sana nggak terlalu ngaret ya. Soalnya kasihan juga ya, mereka mungkin dari pagi habis jalan-jalan, udah gitu kita mau ke puncak dan kita ketemuan, ya mungkin mereka udah lelah ya. Tapi nungguin kita buat bertemu aja. Pemandangan malam hari memang tidak terlalu lihat, tapi terasa banget cuacanya dingin kalau Parayan Parbun membuka kaca mobil ya. Apalagi kalau Parayan Parbun naik motoran, kerasa banget tuh. Akhirnya kita sampai di tujuan kita, yaitu Masjid Ataun Puncak Bogor. Dilihat aja dari bawah itu banyak sekali yang parkir. Ini kenapa kita masuk ya? Apakah di atas udah full? Tapi tetap aja paksu maksain masuk. Mudah-mudahan aja ada yang kosong katanya parkirannya.
Dan terlihat juga di sini banyak sekali pengunjung, padahal ini malam Senin ya. Ya mungkin mereka mau beristirahat dan masih waktu maghrib juga ya. Jadi sempat kita untuk sholat maghrib dulu karena kita nyampe itu jam 18.25 di sini. Dan gak kerasa kita masuk ke area dan akhirnya ketemu juga sama tetangga jauh kita yang dari Cianjur. Dulu sempat bertangga sama aku ya, Vijayara Family di perumahan ACP, dan Teh Ime ini pindah ke kampung halamannya lagi di Cianjur. Habis ngobrol beberapa detik cipika-cipiki, aku, kakak, sama Ayang Jia pamit untuk sholat maghrib dulu, dan juga ayahnya. Jadi kita titipin dulu nih Radip sama Teh Ime dan keluarga dulu ya. Oke, sambil nunggu sholat isya, karena kita mepet banget sholat maghribnya, jadi kita nunggu dulu. Dan wilayah untuk perempuan ada di atas, untuk bagian pria sholatnya di bagian bawah. Masjid At-Taun ini adalah masjid yang sangat ikonik loh ya para Ayan Parbun. Siapa sih yang nggak tahu masjid satu-satunya yang sangat mencolok banget di wilayah Puncak. Arsitekturnya juga sangat bagus. Dan ketika kita sholat di dalam masjid itu suasananya adem banget ya. Udah gitu syahdu yang pasti menambah kekhusyuan sholat kita. Masjidnya juga rapi dan tentu saja bersih. Gaya arsitekturnya memiliki ciri khas yaitu Timur Tengah dan kombinasi tradisional Jawa. Nah, para Ayan Parbun, Masjid At-Taun ini selain tempat ibadah juga bisa dapat tempat istirahat karena memang Masjid At-Taun ini sangat-sangat strategis karena pinggir jalan. Semakin malam semakin larut juga suasana di masjid ini sangat syahdu dan tentu saja semakin dingin. Nggak kuat banget, apalagi kaki kita yang menyentuh lantai bebatuan kerasa banget ya. Tapi tetap aja anak-anak mah ya nggak ada rasa dinginnya. Seneng yang ada ya. Masa berenang di situ? Dan yang menjadi ciri khas di Masjid At-Taun ini, di sekeliling masjid ini ada sungai kecil. Dan tentu saja sebelum kita masuk ke area masjidnya, ada sungai kecil yang bisa membersihkan kaki kita. Terlihat ya Radip bolak-balik pengen banget main air. Yang pasti airnya itu sangat dingin karena airnya berasal dari sumber mata air dari gunung. Dan setelah diperhatikan, Masjid At-Taun ini tidak sepi pengunjung yang mau istirahat atau juga mau sholat, dan tentu saja juga untuk mengabadikan foto-foto atau swafoto ya, karena memang pemandangannya mau siang, mau sore, atau malam itu sangat bagus sekali. Para Ayan Parbun juga nggak usah khawatir masalah isi perut ya. Di wilayah At-Taun ini banyak sekali pedagang-pedagang yang menyediakan makanan hangat atau minuman hangat dan dingin juga ya tentunya. Jadi sesuai aja dengan kondisi atau cuaca yang ada. Kalau misalnya siang bisa minuman dingin, kalau malam pasti yang hangat-hangat seperti jagung bakar, kopi panas atau susu panas. Pokoknya dijamin deh mengenyangkan dan menghangatkan tubuh kita kalau malam hari.
Dan akhirnya pukul menunjukkan 21.30-an ya. Di sini kita memang udah berbincang-bincang, meskipun ya menurut aku itu sangat sedikit banget waktunya, karena ya kita ketemunya sebentar aja. Jadinya ya begitulah ya, ngobrol sana sini melepas kangen sama tetangga jauh kita yang kabar-kabarnya cuman bisa lewat telepon, WA gitu ya. Dan sekarang ketemu ya mungkin sepadat-padatnya 2 jam saja kita ketemu ya, berbincangnya masalah keluarga apalagi ya kita ya. Tapi ya kita berpisah karena besok itu hari Senin, waktunya kita berkegiatan karena anak-anak pasti akan sekolah. Sebelum berpisah tetap aja anak-anak ya, karena mungkin masih kangen-kangenan main air terus sampai basah. Ya alhamdulillah juga sih kalau kita bepergian selalu bawa cadangan baju ya untuk ganti. Ya takutnya begitu, kalau kita pergi kemana tak taunya ya situasi dan kondisi kalau anak-anak pasti main air atau main kotor-kotoran. Ya sedih deh, mereka udah duluan karena memang jaraknya jauh ya ke Cianjur. Oke deh para Ayan Parbun, sambil nunggu kakak Pia dan Ayang Jia ganti baju karena basah, saya pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menyaksikan perjalanan kita kali ini nyari tempat yang adem ke puncak Bogor, yaitu ke Masjid At-Taun. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.